Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Rizky Wahyuni. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Jambi. Saya semester 4, jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di video ini, saya akan memberikan sedikit ilmu kepada kalian semua. Apakah itu? Penasaran kan? So, watch my video until the end. Semenjak terjadinya pandemik COVID-19, pemerintah Republik Indonesia memberikan kebijakan untuk meliburkan sekolah, perguruan tinggi maupun pekerja kantoran. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Istilahnya itu social distancing. Lalu, semua kegiatan dilakukan di rumah, work from home. Termasuk seperti saya saat ini, kuliahnya online dengan memiliki banyak tugas. Dan salah satunya video ini adalah untuk memenuhi tugas saya, tugas mata kuliah saya, yaitu Filsafat Pendidikan dengan dosen saya yang bernama Sri Rahma Ramadona. Oke, kita langsung lanjut saja. Nah, di sini pembahasan yang akan saya bahas di video ini adalah yang pertama itu istilah atau pengertian dari filsafat pendidikan. Yang kedua, landasan utama dari filsafat pendidikan tersebut. Yang ketiga, apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Oke, kita lanjut lagi. Sebelum kita memasuki pembahasan yang tadi, kita mulai dari dasarnya dahulu ya. Saya akan bertanya kepada kalian semua. Apa itu filsafat? Ayo, mulai mikir. Ada yang tahu tidak? Tuh kan mulai pusing. Oke, kita bahas ya. Filsafat menurut epistemologi berasal dari dua suku kata, yaitu philein dan sophos. Philein artinya cinta atau mencintai, dan sophos artinya kearifan atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat dapat diartikan sebagai usaha untuk mencintai kearifan atau kebijaksanaan. Namun, secara umum, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat akan segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Dan ilmu pengetahuan tentang hakikat menanyakan apa hakikat atau intisari dari segala sesuatu. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari Profesor Imam Baranadi, menyebutkan bahwa filsafat pendidikan merupakan penerapan suatu analisis filosofis terhadap bidang pendidikan. Yang kedua ada John Dewey, menyebutkan bahwa filsafat pendidikan merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Yang ketiga ada dari Pidarta tahun 2007. Menurutnya, filsafat pendidikan adalah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai ke akar-akarnya mengenai pendidikan. Yang keempat itu secara umum. Filsafat pendidikan adalah analisis filosofis terhadap fenomena pendidikan. Sudah paham kan yang saya jelaskan? Kalau gitu, kita lanjut lagi. Lalu, tentang landasan filsafat pendidikan. Apakah itu landasan pendidikan? Sebelum itu, saya akan bertanya kepada kalian semua. Apa sih arti dari kata dasar landasan tadi? Oke, langsung saja. Landasan adalah suatu tumpuan dasar atau alas. Menurut istilah, suatu alas atau dasar pijakan dari suatu hal. Jadi, landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Oke, sudah paham kan? Kita lanjut lagi ya. Nah, kita sudah masuk ke dalam pembahasan utama dari tugas dan video saya ini tentang landasan utama pendidikan. Landasan tersebut ada 3, yaitu yang pertama, ontologi. Berasal dari kata ontos dan logos.
Ontos memiliki makna suatu wujud, sedangkan makna logos berarti ilmu. Yang kedua, epistemologi. Berasal dari kata epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sedangkan logos juga berarti pengetahuan atau ilmu. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi yang berasal dari kata aksios dan logos. Aksios berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos berarti ilmu. Nah, ini semua yang dibahas baru asal kata saja ya. Kita lanjut lagi ya. Landasan utama filsafat pendidikan, pengertian menurut istilah atau umumnya. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi adalah aspek pemikiran filsafat yang menelaah keberadaan sesuatu. Landasan ontologi disebut juga cabang filsafat metafisik, yang merupakan landasan filsafat yang menunjuk kepada keberadaan atau substansi sesuatu. Yang kedua, epistemologi. Dalam bahasa Inggris, ia biasanya dipadankan dengan istilah theory of knowledge. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, ia biasanya disamaartikan dengan filsafat ilmu. Epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Yang ketiga, asiologi. Asiologi ialah studi tentang nilai-nilai estetika, apakah kelakuan baik itu, maupun estetika, apakah kelakuan bagus itu. Nilai adalah sesuatu yang berharga dan sangat diinginkan oleh setiap manusia, yaitu nilai jasmani, sesuatu yang tampak, dan nilai rohani yang tidak tampak. Oke, kita lanjut lagi. Lalu landasan utama filsafat pendidikan menurut Profesor Dr. Haji Maragustam Siregar MA. Yang pertama itu ontologi. Objek apa yang telah ditelaah oleh ilmu, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia, seperti berpikir, merasa, dan mengindra yang membuahkan pengetahuan. Yang kedua ada epistemologi. Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu, bagaimana prosedurnya, hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan dengan benar. Yang ketiga ada aksiologi. Itu untuk apa sih pengetahuan tersebut digunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah moral, dan bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral. Oke, kita lanjut lagi ya. Lalu landasan utama filsafat pendidikan. Yang pertama ontologi. Ontologi itu tugasnya dalam filsafat pendidikan tidak terlalu membenarkan salah satu macam praktik mengajar atas praktik mengajar yang lainnya. Contohnya pelajaran sejarah, geografi, kimia, dan lain-lain, menggambarkan fase tertentu dari kenyataan kepada subjek didik. Yang kedua, epistemologi, untuk mengembangkan ilmu yang produktif dan bertanggung jawab, serta memberikan suatu gambaran umum mengenai kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan. Dalam penjelasan epistemologi, kita diajarkan bagaimana caranya memperoleh sesuatu, maka di dalam pendidikan, mulai dari hal perencanaan sampai dengan evaluasi harus dilaksanakan dengan benar. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi, dalam bidang aksiologi ini, pemikiran filsafat diarahkan pada persoalan nilai, baik dalam konteks estetika, moral, maupun agama. Fokus telaahannya, filsafat diarahkan untuk mencari pemecahan terhadap masalah hakikat dan kebenaran dalam suatu realitas yang ada. Maka kajiannya termasuk dalam filsafat metafisik. Oke, kita lanjut. Metafisik. Ini semua adalah relasi atau hubungan landasan utama filsafat pendidikan dengan pendidikan yang sesungguhnya. Atau boleh dikatakan itu seperti penerapannya di dalam sekolah gitu loh. Oke, kita lanjut. Nah,
Tadi saya sudah menjelaskan semuanya, mulai dari akarnya sampai penerapannya. Apakah kalian masih belum paham mengenai materi ini? Atau makin pusing? Oh, baiklah. Ini ada gambar mengenai hubungan di antara tiga landasan tersebut. Jika belum paham, saya akan mengambil kesimpulannya. Di situ tertulis tentang ontologi adalah dasar untuk mengklasifikasi pengetahuan dan sekaligus bidang-bidang ilmu. Nah, maksudnya di sini adalah dasar tuh yaitu hakikat yang sudah ada. Contohnya seperti ikan bernafas di air, itu sudah hakikatnya yang mutlak. Kalau dia di daratan mati dan tidak bisa hidup. Nah, seperti itulah contohnya. Lalu yang kedua ada epistemologi. Epistemologi itu disebutkan adalah cara atau teknik atau sarana yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. Maksudnya di sini nih, gimana kita mendapatkan ilmu tadi tentang ikan yang tadi kok bisa sih ikan bernafas dengan air? Alat pernafasannya tuh apa yang digunakan? Nah, itulah gunanya epistemologi tadi. Lalu yang ketiga ada aksiologi. Tujuannya adalah dari pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan. Ini setelah kita mendapatkan ilmu tersebut, apa yang akan kita lakukan dengan ilmu tadi? Kita gunakan buat apa sih? Buat untuk penelitian ataukah untuk apa? Gitu tapi kita mempergunakan yang mengandung nilai-nilai estetika, moral, dan agama, harus mengandung itu semua. Oke, semoga kalian semua paham apa yang telah saya sampaikan dan bagikan dan jelaskan. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video saya ini, saya minta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun karena saya hanya manusia biasa yang harus masih terus belajar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.